Bayangkan sebuah padang pasir yang terbentang luas, diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Di kejauhan terdengar gemuruh langkah ribuan prajurit yang bergerak dengan satu tujuan mulia: membebaskan tanah suci. Di tengah-tengah mereka, seorang pemimpin berdiri tegak. Matanya memancarkan semangat yang tak terbendung. Namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda Kurdi yang akan mengubah sejarah. Dengan keberanian yang menggetarkan dan kebijaksanaan yang menawan, ia memimpin pasukannya melintasi gurun dan gunung, menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih kuat dan berjumlah lebih besar. Namun bukan hanya pedang dan strategi yang membuatnya terkenal, melainkan hati yang penuh dengan keadilan dan belas kasih. Apa yang membuat seorang anak yatim dari Tikrit ini menjadi salah satu pahlawan besar? Dalam sejarah Islam, bagaimana ia berhasil menyatukan umat yang terpecah dan merebut kembali Yerusalem dari cengkraman tentara Saul. Dan yang paling penting, apa rahasia di balik kebesaran hati dan kemuliaannya yang membuat teman maupun musuhnya menghormatinya? Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah epik Salahuddin Al-Ayyubi, di mana perang, politik, dan kemanusiaan berbaur menjadi satu dalam perjalanan yang penuh dengan keberanian, pengorbanan, dan kemenangan. Ikuti jejaknya dan temukan bagaimana seorang pemimpin sejati menginspirasi dunia dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Seorang laki-laki mulia dan memiliki peran yang besar dalam sejarah Islam, seorang panglima Islam serta kebanggaan suku Kurdi adalah Salahuddin Yusuf bin Nazmuddin Ayyub bin Syahdi, atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau juga Salatin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam dan Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan lainnya. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasihatinya, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah Nazmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imamuddin. Imamuddin Ajangki memuliakan keluarga ini dan Salahuddin tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, ia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, hadis Nabi SAW, pelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya.
diangkat menjadi menteri di Mesir. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negeri. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud paman Salahuddin melihat sebuah peluang yang menaklukkan kerajaan Syiah. Ini ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan Salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya yang mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin untuk membantu keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan Salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat jadi menteri di wilayah Mesir. Namun tak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Hal ini ditunjukkan memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlus-Sunnah wal Jamaah atau Sunnah. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti pendidikan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Menaklukkan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan Salib Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan dan non-materi. Persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dadap kaum muslimin, dengan membangun madrasah dan menyamakan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan Salib. Dengan kampanyenya ini ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan dan materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit. Di tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Dan dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin mendarat. Dia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, dia akan melakukan pasukan Salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dan kesyirikan terlintas. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukan hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan Salib di Hattin. Terlebih dahulu, perang ini dinamakan Perang Hattin. Perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan Salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Qudus, Yerusalem dengan jumlah pasukan yang besar. Para tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan Salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka insya Allah dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera melakukan pasukan Salib untuk memancing emosi kaum muslimin. Pasukan Salib memandang salib besar di atas batu Syahran. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan batu Syahran untuk menghentikan kelancangan pasukan Salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Abdullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Qudus. Mereka tercerai-berai dan mengajak berebut untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani.
sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem. Namun pimpinan Balian bin Bazran mengancam, jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang-orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, bakar harta benda, menghancurkan kubah syahra, membakar apapun yang bisa kami bakar, dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan? Inilah ancaman yang diberikan pasukan Salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan Salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan Salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau tanggal 2 bulan 10 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib dan terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan wafatnya sang pahlawan. Sebagaimana manusia baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, panglima perang, dan yang lainnya, Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun pada 16 Safar 589 Hijriah, bertepat pada tanggal 24 Maret 1493 di kota Damaskus. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang yang ramah menyurati jenazahnya. Anak-anaknya Ali, Utsman, dan Ghazi turut hadir mengantarkan sang ayah ke peristirahatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem. Demikian kisah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin yang dikenal karena keberanian, keadilan, dan keteguhan imannya. Melalui perjuangannya yang luar biasa, ia berhasil merebut kembali Yerusalem dan menginspirasi jutaan orang. Dengan kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan dan belas kasih, kisah hidupnya mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati terletak pada keadilan dan kemuliaan hati, bukan pada kekuasaan atau harta benda. Salahuddin meninggalkan warisan yang abadi, menjadi teladan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sejati. Mari kita mengenang dan meneladani Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan yang namanya akan selalu terukir dalam sejarah dan hati umat manusia. Semoga kisahnya menginspirasi kita.